Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Muzadi. NIM 181080256 dari Prodi Informatika 4B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ini saya akan menjelaskan tentang koneksi dan peralatan jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu atau personal komputer yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu TCP/IP. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung. Untuk membangun sebuah jaringan internet umumnya membutuhkan peralatan seperti repeater, bridge, router, dan gateway. Komputer terhubung ke internet menggunakan modem yang terhubung ke ISP. Jika pengguna yang ingin terkoneksi ke internet menggunakan ISP, maka ISP harus menyediakan tempat atau terminal yang digunakan untuk mengakses jaringan yang disebut Point of Presence atau POP. Jadi, internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. Tentu kita sebagai user harus memiliki koneksi serta perangkat pendukung untuk menjelajahi internet. Nah, sebagai berikut. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer lokal atau Local Area Network yang disingkat LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus dengan jarak jangkau kurang lebih dari 10 km. Keuntungan dari LAN, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Kemudian ada pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Yang ketiga, ada risiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil. Kemudian ada komputer antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan chat. Dan ini adalah gambarnya. Ini LAN-nya, terus ini ada hubs-nya. Terus ini seperti komputer karyawan itu tadi sini. Kemudian yang kedua ada jaringan komputer metropolitan atau Metropolitan Area Network yang disingkat MAN. MAN merupakan jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Dapat terdiri dari 2 atau lebih LAN yang dihubungkan bersama-sama dengan jarak jangkauan maksimal 80 km. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Keuntungan MAN, yang pertama dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang kedua, jangkauan lebih luas dari LAN. Yang ketiga, lebih irit kabel jaringan karena tidak membutuhkan banyak kabel jaringan. Yang ketiga, jaringan komputer skala luas atau Wide Area Network yang disingkat WAN. WAN adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya negara, benua, bahkan ke luar angkasa. Contoh WAN yang sangat terkenal adalah internet. Biasanya WAN terdiri dari banyak LAN yang diinterkoneksikan. Keuntungan jaringan WAN, yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Yang kedua, koneksi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Yang ketiga, dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui faksimil atau paket pos dapat dikirim melalui email dan transfer file dengan biaya yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungannya. Membangun sebuah jaringan memerlukan seperangkat alat yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan keduanya harus bersama-sama melengkapi komputer. Perangkat yang diperlukan tergantung pada jenis komputer yang akan dibangun. Berikut ini adalah perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungan atau sambungannya. Yang pertama ada hubungan dial-up. Hubungannya yang paling sederhana sebuah komputer ke jaringan internet adalah dengan memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di rumah. Perangkatnya adalah yang pertama adalah unit komputer. Unit komputer yang dibutuhkan terdiri dari monitor, sistem unit CPU, dan perangkat tambahan seperti keyboard, webcam, dan mouse. Terus yang kedua ada modem atau modulator demulator.
Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan data. Melalui modem, sebuah komputer dapat terhubung ke internet sehingga siap untuk mengakses dan diakses dunia internet. Kemudian ada jaringan telepon. Jaringan telepon ini sering dikenal dengan nama PSTN atau Public Switch Telephone Network. Selain itu, diperlukan jasa perusahaan penyedia jaringan, yaitu ISP atau Internet Service Provider, karena kita tidak dapat membuat jaringan sendiri, melainkan ada perusahaan penyedianya. ISP merupakan sebuah perusahaan yang menjadi penyedia layanan akses internet. Agar dapat terhubung ke internet, kita harus mendaftarkan menjadi pelanggan sebuah ISP, seperti Indosatnet, Indonet, Telkomnet, dan sebagainya. Yang kedua, ada hubungan reset line. Reset line adalah jalur atau telepon yang digantikan fungsinya menjadi jalur internet. Hubungan ini menggantikan fungsi jalur telepon menjadi jalur internet, sehingga kita dapat mengakses internet selama 24 jam sehari secara permanen tanpa harus melakukan dial up untuk koneksi ke jaringan maupun melakukan disconnect untuk memutuskan hubungan dengan internet. Ada router. Router adalah jenis khusus dari komputer yang secara dasar mempunyai komponen yang sama dengan komputer, seperti CPU, memori, sistem BIOS, dan berbagai perantara input atau output. Namun router didesain untuk fungsi khusus yang tidak ada di dalam komputer, seperti menghubungkan dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data jaringan. Yang ketiga, hubungan wireless atau nil kabel atau tanpa kabel. Hubungan wireless sama dengan hubungan lifeline. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Jika lifeline menggunakan kabel telepon, maka wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan dan menerima datanya, seperti WiFi itu contohnya. Yang keempat, ada hubungan VSIP. VSIP atau Very Small Aperture Terminal memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui satelit. Data dari komputer di tempat A dikirim ke satelit melalui sebuah pemancar. Kemudian satelit akan meneruskan data tersebut ke komputer di tempat B melalui sebuah pemancar penerima. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.